Di dunia modern, manusia bisa berpindah dari satu titik ke titik lain yang jauh di seberang sana, dengan cara terbang menggunakan pesawat. Tapi, pernahkah kalian membayangkan, zaman sebelum ditemukannya pesawat? Apakah manusia zaman dulu memang bisa terbang, seperti yang selalu diceritakan dalam cerita rakyat? Mari kita bahas. Kita sudah sering mendengar cerita mitologi tentang orang sakti yang bisa terbang di udara. Sebutlah Gatot-Kaca, Superman, Goku, Avatar Aang, Iron Man, bahkan SpongeBob punya kekuatan untuk terbang layaknya burung. Namun, itu semua hanyalah mitos karangan manusia saja. Sejatinya, manusia tidak pernah diciptakan untuk terbang layaknya burung dengan kedua sayapnya. Lawang sayap saja tidak punya. Lalu, dengan cara apa manusia berpindah lokasi dengan jarak yang jauh? Kita pasti pernah mendengar cerita kakek buyut kita, yang pergi haji menggunakan kapal laut, dengan tempo kurang lebih 1 bulan. Hal ini tentu saja tidak efektif dan mempunyai resiko kecelakaan yang tinggi. Maka dari itu, manusia modern berpikir untuk menciptakan alat transportasi yang efektif dan minim resiko. Dahulu kala, ada Ibnu Firnas. Beliau adalah salah satu ilmuwan Andalusia, dilahirkan di Ronda, Spanyol, pada tahun 810 Masehi. Ibnu Firnas konon salah satu pelopor penerbangan. Beberapa sumber mengatakan bahwa dia terinspirasi saat melihat pemain akrobat bernama Armen Firman, yang selamat dari salah satu puncak menara dekat Masjid Agung, sembari mengenakan jubah sutra yang sangat longgar, yang dikaitkan ke rangka kayu. Sumber lainnya mengatakan bahwa pemain akrobat itu adalah Ibnu Firnas sendiri, dan Armen Firman hanyalah bentuk Latin dari namanya. Kemungkinan seperti itu, entah dia orang yang selamat atau penonton, Ibnu Firnas memutuskan bahwa dia bisa melakukannya lebih baik lagi. Dan kemudian, Ibnu Firnas membuat sayap besar seperti gantole modern dari sutra dan bulu elang di atas kerangka kayu ringan. Setelah beberapa percobaan yang sukses di padang pasir, dia memutuskan sudah waktunya menampilkannya di depan halayak ramai. Kerumunan orang berkumpul saat Ibnu Firnas mengenakan sayapnya di puncak tebing tinggi, di Taman Rustafa, Cordoba. Saat itu Ibnu Firnas berusia hampir 70 tahun. Kemudian dengan keberanian yang tiada bandingnya, dia meloncat ke udara, berputar beberapa kali selama 10 menit, kemudian akhirnya mendarat ke tanah. Sayangnya, Ibnu Firnas tidak menyadari kecepatan yang harus diambil untuk memperlambat laju terbangnya, sehingga dia menghantam tanah, sayapnya patah dan menyebabkan punggungnya terluka parah. Kemudian, dia menyadari bahwa burung menggunakan ekornya untuk melambatkan laju pendaratan, dan dia mendarat dengan keras karena tidak memiliki ekor itu. Berselang ratusan tahun, muncullah Leonardo da Vinci. Beliau merupakan seorang seniman dan juga filsuf terkenal di masanya. Da Vinci memikirkan bagaimana menciptakan alat bantu agar manusia dapat terbang layaknya seekor burung. Da Vinci memulai mengembangkan idenya, dimulai pada tahun 1480. Kemudian, Leonardo da Vinci menggambar 100 gambar teknik, yang berhubungan dengan cara bagaimana manusia bisa terbang. Hasil pemikirannya kemudian menyimpulkan, bahwa hal yang dibutuhkan untuk bisa terbang, diperlukan sayap dan ekor layaknya seekor burung. Da Vinci kemudian menamakan ide pesawatnya untuk mengangkut manusia, dengan nama ornithopter. Teori Leonardo da Vinci kemudian didalami mulai abad ke-19, hingga kemudian menjadi dasar diciptakannya helikopter. Berbeda 3 abad, Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier, kedua kakak beradik yang berasal dari suatu kota kecil di Perancis Selatan, memperkenalkan penemuan mereka, yaitu sebuah balon udara pada tahun 1783. Kisah penemuan ini bermula pada suatu hari di musim panas, saat Joseph dan Stephen Montgolfier sedang memandang ke arah awan di atas langit. Saya kira, jika awan itu dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantung kertas, maka kantung itu dapat melayang ke udara dan membawa sedikit muatan, kata Stephen Montgolfier kala itu. Kemudian mereka pun membuat sebuah kantung kertas dan diisinya dengan hawa yang dipanaskan dan asap. Beberapa kali mereka membuat balon percobaan. Akhirnya pada bulan Juni 1783, mereka mengadakan demonstrasi di depan umum untuk menaikkan balon ciptaan mereka. Sebuah balon kertas yang berwarna biru, di bawahnya terdapat lubang dan di tengah-tengah lubang itu ditempatkan sebuah keranjang dan di dalamnya dibakar dahan-dahan kering dan jerami.
balon itu makin besar, kemudian dilepaskanlah talinya dan selanjutnya melayang ke angkasa. Semua penonton bergembira melihatnya dan mereka bertepuk tangan dan bersorak kagum. Penerbangan balon berikutnya dilakukan di Paris pada musim dingin pada September 1783. Pada penerbangan ini, balon itu diberi muatan seekor ayam, bebek dan domba. Setelah balon terbang beberapa waktu dan kemudian mendarat ke tanah, semua penonton tercengang, ternyata semua binatang itu masih hidup. Hal ini membantah anggapan bahwa lapisan udara yang di atas berbahaya bagi makhluk hidup. Atas keberhasilannya tersebut, Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier diundang ke Versailles oleh Raja Louis XVI untuk mendemonstrasikan penerbangan balon udara itu. Tapi kendaraan ini tidak sepenuhnya bisa dikendalikan, karena saat itu, pilot hanya bisa pasrah mengikuti arah angin. Sampai akhirnya, tibalah masa Wright bersaudara. Adalah Wilbur Wright dan Ovierville Wright, yang dianggap sebagai penemu pesawat terbang modern. Keberhasilan mereka dalam merancang pesawat terbang efektif pertama, juga tidak lepas dari buku yang ditulis oleh Otto Lilienthal. Otto Lilienthal sendiri adalah salah satu pemikir di bidang aerodinamika, yang mempelajari kemampuan burung dapat terbang di udara. Kemudian, Otto Lilienthal berhasil menciptakan glider yang dapat menerbangkan manusia dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Keberhasilannya tersebut, kemudian mengilhaminya untuk menulis sebuah buku tentang dunia aerodinamika, dan dipublikasikan pada tahun 1889. Wright bersaudara kemudian berhasil membuat pesawat terbang pertama yang bertenaga mesin. Mesin yang digunakan untuk pesawat terbang buatan mereka, berasal dari mesin motor milik Wright bersaudara, yang berhasil mereka perbaiki. Setelah berhasil merancang 4 pesawat terbang serta melakukan percobaan terbang sekitar 1000 kali, Wright bersaudara kemudian berhasil melakukan penerbangan pesawat pertama dengan tenaga mesin di Kitty Hawk, North Carolina. Kemudian pesawat yang berhasil mereka ciptakan disebut Wright Flyer. Di zaman serba canggih saat ini, manusia mulai mengubur mitos bahwa mereka tidak akan bisa terbang seperti burung. Lihatlah bagaimana seseorang bisa terbang dan bermanuver seperti burung, bahkan tanpa mesin. Tapi tetaplah ingat, selama manusia tidak berubah menjadi mutan seperti di film X-Men, manusia tidak akan pernah bisa terbang tanpa bantuan alat. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!